Jadi Ya, teman-teman, kemudian tadi kalau ngomongin soal porsi nih, Mas Deni Rahmat, kira-kira berapa banyak porsi yang cukup efektif untuk berinvestasi sebagai investor pemula? ya, kalau untuk teman-teman yang masih pemula baru mulai investasi, belum tahu nih mau investasinya apa. Benar tadi kata Kak Ilham, setelah install aplikasi, daftar segala macam, tentukan tujuan keuangannya. Tujuan keuangan itu yang paling pengen teman-teman capai itu apa sebenarnya? Yang paling penting apa buat teman-teman? Kalau menurut saya nih, saran saya teman-teman itu bikin tujuan investasi adalah membangun dana pensiun, membangun 300 kali gaji kalau versi saya. Biar apa? Biar teman-teman bisa financial independent secepatnya, financial independent kalau mau retire early bisa, gitu kan. Nah, berapa persen porsinya pertanyaannya kan untuk investor pemula. Jadi dari gajinya teman-teman itu kalau bisa minimal banget paling kecil itu 10%. Paling kecil 10%. Meskipun di Saya Kaya bisa belinya Rp10.000, yang mana pasti nggak 10% itu kecil banget kalau Rp10.000 kan. Nah, teman-teman usahakan setiap bulan itu bisa nyisihin 10% aja. Jadi kalau gajinya 5 juta ya 500.000, kalau gajinya 10 juta ya 1 juta rupiah per bulan. Kalau gajinya 20 juta ya 2 juta rupiah per bulan gitu kan. 10% itu nggak akan kerasa kok teman-teman. Percayalah gitu. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, beli pulsa buat main Mobile Legend, buat sosial mediaan, TikTokan itu pasti 100.000, 200.000 gitu kan. Itu udah berapa persen? Beli pulsanya sebulan 2 kali, 3 kali kalau kuotanya habis. Nah, daripada kuotanya habis, daripada duitnya habis buat beli pulsa duluan, 500.000 langsung belikan reksadana aja di Saya Kaya gitu. Bisa beli reksadana saham, reksadana pasar uang. Kalau belum punya dana darurat, belum punya tabungan sama sekali, belinya reksadana pasar uang dulu. Reksadana pasar uang, terus kemudian nambah reksadana pendapatan tetap. Setelah ada reksadana pendapatan tetap, terus mulai itu sentuh reksadana indeks, reksadana saham. Biar apa? Biar nanti di masa depan teman-teman punya aset yang bisa bekerja buat diri kita. Karena kita hidup itu nggak muda, nggak selamanya muda gitu. Kita akan tua, kita akan pensiun, kita akan nggak mampu bekerja gitu. Jadi 10% Betul. cukup. Jadi 10% ya Mas Mamat ya untuk di awal yang teman-teman. Tadi Mas Mamat juga sempat mention nih bahwa misalnya pertama kali itu disarankan untuk kita membuat sebuah tujuan dana pensiun. Nah, bener banget nih teman-teman, di Saya Kaya teman-teman nggak cuma bisa berinvestasi, tapi teman-teman nih bisa menentukan impiannya dengan cara teman-teman bisa mengupload loh atau memodifikasi gambar tujuan atau impian yang teman-teman ingin capai gitu. Misalnya teman-teman ingin dana pensiun, gambarnya apa, uang atau misalnya pakai filter muka kita, kan ada tuh di beberapa platform kan muka kita jadi udah tua atau segala macam atau bisa dicantumin di sana gitu dengan pasangan, oh nanti masa pensiun kita sekian 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 dengan nominal sekian, atau teman-teman dan pasangan mau keluar negeri atau jalan-jalan, teman-teman bisa ganti nih gambarnya tentang destinasi wisatanya kemana aja. Teman-teman juga bisa manifest, selain teman-teman merasakan proses investasinya, tapi teman-teman bisa feeling your dreams gitu. Jadi ya bisa manifest lah kurang lebih gitu. Dan jangan lupa teman-teman, buat yang belum download Saya Kaya sekarang dengan kode referral Dani Rahmat. Nah, Mas Mamat, next keresahan. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya langsung aja ya, tanya di kolom komentar. Jadi gini Mas, tadi kan 10% ya porsinya, 10% untuk kebiasaan pinjol. Dalam proses perjalanan kita sudah mulai bisa memahaminya dan bisa menghindarinya. Oke, kita sudah berinvestasi di Saya Kaya dengan kode referral Dani Rahmat. Kita sedang berjalan. Nah, di tengah jalan, kira-kira biasanya kan nggak mulus-mulus aja nih. Apa hambatan terbesar kita pada saat berinvestasi untuk mencapai tujuan finansial di masa depan? Ini tergantung seberapa advance, seberapa dalam pemahaman kita tentang investasi.
Buat teman-teman yang baru mulai banget investasi, hambatan terbesarnya itu mungkin adalah meyakinkan bahwasanya investasi kita itu akan baik-baik saja untuk jangka panjang. Karena dalam jangka pendek, harga investasi kita bisa jadi turun, drop jauh. Habis beli reksadana saham gitu kan, belinya satu unitnya misalkan Rp4.000 per unit gitu. Tiba-tiba seminggu kemudian dilihat sisa 3.300 doang per unitnya. Merah kan itu di aplikasi gitu kan ya. Begitu lihat merah karena masih belum paham kenapa dulu dibeli, terus isinya apa reksadananya, itu akhirnya jadi panik gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang baru mulai, kalau misalkan memang mau beli sesuatu, saya sarankan pelajari dulu nih apa yang mau dibeli. Biar kalau misalkan merah gitu jadi tahu strategi itu mau ngapain. Jadi kalau misalkan nih beli reksadana reksadana pendapatan tetap yang di dalamnya obligasi gitu ya. Kita lihat dulu obligasinya obligasi siapa, pemerintah kah atau apa. Nah, obligasi pemerintah ini obligasi ya pada umumnya harganya itu akan turun kalau suku bunga naik gitu kan. Atau kalau suku bunga turun harganya akan naik kayak gitu. Nah, itu penyebab-penyebab yang kayak gitu tuh teman-teman juga harus belajar. Tapi sambil belajar sambil mulai investasi juga gitu. Terus kalau misalkan sudah mulai cukup tahu nih, oh ternyata penyebab naik turunnya kayak gini nih kayak Ilham gitu kan ya. Terus habis itu Hmm. udah ngumpul duitnya, udah nggak takut lagi harga turun terus langsung panik itu udah nggak kayak gitu, udah mulai toleransi risikonya udah mulai tinggi, udah besar gitu ya. Nah, tantangan terbesar berikutnya adalah ketika ngelihat duit udah ngumpul, itu untuk tetap membiarkan duit itu berkumpul di tempat itu tuh susah banget gitu. Tiba-tiba ada iPhone 15 keluar, terus Hmm. di TikTok, di Instagram rame banget tuh. Untuk bayar IMEI beli iPhone di Singapura hanya 3 juta rupiah gitu kan. Wah, Hmm. duitku kemarin ada, udah ngumpul 30 juta nih, bisa nih beli di Singapura tiketnya sama beli bayar IMEI-nya bisa juga gitu kan. Ya. Nah, itu kayak yang menahan godaan seperti itu tuh yang sangat berat untuk orang-orang yang sudah mulai mengerti investasinya, duitnya udah ngumpul gitu kan, terus ngelihat duit yang gede itu godaannya kenceng banget gitu. Nah, terus kemudian untuk yang lebih panjang lagi, ini nggak nyiapin dana darurat, nggak nyiapin asuransi, nggak nyiapin dana darurat, amit-amit nih tiba-tiba kehilangan pekerjaan, oke nggak tergoda beli apapun, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, terus habis itu investasinya mau nggak mau harus dicairin karena dana daruratnya nggak dikumpulin. Padahal dana darurat bisa juga pakai investasi, pakai reksadana pasar uang gitu kan ya. Atau paling parah nggak beli asuransi, minimal asuransi kesehatan, nggak mau ikutan BPJS kesehatan paling minimal. Masuk rumah sakit, duitnya mau nggak mau harus dicairkan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, jangan sampai itu terjadi gitu. Gitu sih paling. Jadi memang ada beberapa nih teman-teman kalau misalnya saya coba highlight, yang pertama hambatannya adalah pemahaman kita terhadap investasi itu sendiri, terhadap produknya segala macam. Yang kedua adalah kalau misalnya duit udah ngumpul, kita rada bisa nahan nggak ya. Dengan Ya, ketiga itulah proteksi kayak asuransi atau dana darurat. Nah, untuk menjawab yang pertama, teman-teman di Saya Kaya, di aplikasi Saya Kaya, kalau misalnya teman-teman mau melihat kinerjanya, teman-teman tinggal pilih produknya. Produknya tinggal diklik, terus tap di bagian atas ke informasi. Nah, di situ ada alokasinya. Alokasi misalnya reksadana saham, top holding-nya atau saham-saham apa yang dialokasikan oleh manajer investasi pada dana kelolaan. Terus kemudian misalnya reksadana pendapatan tetap, alokasinya misalnya ke government bonds itu obligasi pemerintah berapa persen, obligasi korporasi berapa persen, pasar uang berapa persen, dan teman-teman juga bisa lihat kalau misalnya ingin lihat lengkapnya tinggal scroll paling bawah ada yang namanya fun fact sheet. Fun fact sheet itu adalah sebuah apa ya, bisa dibilang rangkuman dari manajer investasi mengenai kinerja reksadana pada produk tersebut. Nah, kalau misalnya untuk apa namanya, jawaban yang kedua nih, gatal sama nggak gatalnya, nah di Saya Kaya juga teman-teman bisa menentukan tujuan loh. Misalnya teman-teman ingin menikah atau beli rumah baru, di situ teman-teman bisa set target, misalnya rumahnya ya 1 M lah gitu, dengan misal per bulan bisa puluhan juta atau belasan atau ratusan juta teman-teman bisa nabung. Ketika targetnya sudah sampai atau targetnya di tengah jalan, teman-teman bisa melihat nih, kan bisa menambah konsistensi. Oh, masih setengah nih.
nanggung dikit lagi, setengah lagi. Nah, ketika sudah mencapai target tersebut, teman-teman bisa merealisasikan atau menggapai mimpi teman-teman. Nah, untuk jawaban yang ketiga tadi benar banget sih kata Mas Muhammad bahwa darurat itu alternatifnya bisa di reksadana pasar uang karena risikonya yang minim dibandingkan reksadana lainnya. Nah, ngomongin soal investasi, nih Mas Muhammad, lebih baik ketika kita sudah mengetahui produk reksadana, sudah menentukan tujuan, sudah memahami profil risiko kita, lebih baik kita langsung, misalnya saya punya dana 5 juta atau 10 juta lah, langsung lamsam atau sekaligus di awal, atau bertahap, misalnya sejuta dulu, 500, sejuta 500 gitu. Kalau misalkan memang sudah punya dananya gitu kan, saran saya sih lamsam sekalian gitu kan. Kalau memang sudah memang pengen beli satu produk itu, lamsam sekalian nggak apa-apa gitu. Kenapa? Kalau lamsam sekalian. Karena kalau misalkan kita lamsam sekalian, pertama menghindari resiko godaan hati, godaan diri sendiri untuk menghabiskan sisa duit yang belum diinvestasiin gitu. Pertama itu. Kedua, uang yang kita langsung investasikan itu langsung kerja uangnya kan. Jadi kita udah langsung pegang sekian unit, kalau misalkan unitnya naik ya nanti bisa langsung naik ya, kalau turun ya ikut turun, memang ada resiko itu. Tapi paling enggak kalau misalkan kita sudah belikan saat itu juga kan teman terbaik seorang investor itu adalah waktu gitu kan. Pertanyaan, kapan waktu terbaik investasi? Jawabannya adalah waktu terbaiknya itu adalah 20 tahun yang lalu gitu. Nah, waktu terbaik investasi yang kedua adalah sekarang gitu. Jadi ngapain ditunda-tunda? Jadi itu yang kedua, bisa bikin duit bekerja secepatnya. Terus nanti kalau misalkan harganya turun gimana gitu. Nah, investasi kan nggak sekali aja berhenti gitu ya Kak Ilham ya. Kita kan tetap kerja, tetap dapat gaji gitu kan. Ya bulan depan beli lagi, kalau pas harganya turun kita sisihkan 10% lagi. Tapi kan nggak 5 juta, ya nggak apa-apa, 10% dari 5 juta, 500.000 pun itu sudah bisa membantu untuk menurunkan average pembelian kita. Tapi paling nggak uang kita sudah kerja sejak awal gitu. Jadi menurut saya gitu, kalau ada uangnya langsung aja. Ya, betul sekali. Jadi mengurangi keinginan kita nih untuk belanja-belanja. Betul. Langsung aja lah, misalnya 10 juta atau 5 juta. Tapi juga ada strategi lain, mungkin teman-teman tahu atau memahami yang namanya diversifikasi. Misalnya teman-teman pengen beli reksadana pendapatan tetap, bisa teman-teman beli langsung satu produk itu, atau di mix, misalnya reksadana pasar uang untuk tujuan yang lain, reksadana saham untuk tujuan yang lain. Itu sih juga bisa menjadi strategi. Tapi at least kita harus menyisihkan di awal, selain untuk kebutuhan, kita harus untuk investasi, dan ya hindarilah maksudnya pinjaman-pinjaman yang bisa membebani keuangan kita khususnya, apalagi bagi yang sudah berkeluarga. Itu bukan tentang kita sendiri tapi tentang keluarga dan juga keluarga besar. Itu nanti makin mana-mana sih ya Mas Dani ya. Banyak ininya. Betul, jangan lupa juga berinvestasi reksadana di Saya Kaya dengan kode referralnya Mas Dani Rahmat. Nah, itu sudah dipin. Nah, Mas Dani, kebetulan sudah di ujung waktu nih Mas Dani. Mungkin untuk nggak terasa nih Mas Dani nih. Nggak terasa, iya. Untuk pertanyaan terakhir ya, pertanyaan mujarab ya. Kira-kira ada tips terakhir nggak dari Mas Muhammad atau Mas Dani Rahmat ini mengenai topik ya jauhi pinjol atau dekati investasi? Ya, sebenarnya gini, kita untuk berinvestasi itu sebenarnya jawabannya motivasinya itu gampang banget gitu. Kalau misalkan kita dihadapkan pada dua pilihan, kalau misalkan di masa depan pengennya kita itu seperti apa? Kamu pengen gimana gitu? Kamu pengen punya banyak duit atau kamu pengen nggak punya duit sama sekali? Bahkan sampai minus. Pasti jawabannya pengen punya banyak duit kan. Kalau pengennya minus, ya udah pakai aja pinjol sebanyak-banyaknya. Mulai dengan 1 juta bisa berakhir dengan ratusan juta kalau diterus-terusin gitu. Tapi kalau misalkan jawabannya adalah pengen punya banyak duit, ya kalau di masa depan bisa tetap kerja nggak apa-apa. Bisa tetap gajinya gede, bisa tetap punya usaha yang bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, kita nggak bisa memastikan itu, ya dari sekarang diri kita yang di masa depan itu kita titipin duitnya itu di investasi itu. Investasi itu juga mesin waktu untuk ngirim duit kita sekarang buat diri kita di masa depan. Ibaratnya apa ya?
kalau kita suka nulis surat, kita masukin kotak, terus habis itu di time capsule-nya duit itu ya investasi itu gitu. Jadi di masa depan kita nggak kerja lagi, terus tiba-tiba kita buka investasi kita tanpa dilihat-lihat selama 20-30 tahun, duit yang disisihin 500.000 per bulan itu ternyata udah jadi 1,5 miliar, sudah jadi 2 miliar gitu kan. Kita akan berterima kasih sama diri kita yang sekarang. Hei Mamat, tahun 2023 terima kasih ya kamu sudah sisihin 20% dari gaji kamu, sekarang aku punya duit gitu. Jadi bayangkan saja diri kita seperti itu gitu. Kayak panjangnya saya ya kalau ngomongnya.